Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa-mahasiswi semua. Kali ini kita berjumpa dengan pembahasan mata kuliah metodologi penelitian. Nah, mata kuliah ini sangat penting karena ini adalah dasar bagaimana kita akan melakukan suatu riset atau suatu penelitian dalam beberapa atau dalam berbagai macam-macam metode yang akan kita lakukan. Dalam melakukan sebuah riset, kita tak terlepas dari aturan-aturan yang harus dipahami dalam melakukan suatu riset. Baik, kita mulai saja perkuliahan pertama, yaitu perkuliahan metodologi penelitian. Saya akan coba share presentasi saya. Baik, pertemuan pertama kali ini kita akan membahas apa itu pengertian tentang ilmu, kemudian metode ilmiah, penelitian ilmiah, hubungan antara sistematika ilmu, metode ilmiah, penelitian ilmiah, dan laporan penelitian. Nah, kita masuk tentang pengertian ilmu itu sendiri. Sebelum berbicara tentang itu, tentang ilmu, pengertiannya, kita harus tahu dulu ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita. Pengetahuan yang benar dapat menunjang upaya-upaya perbaikan kualitas hidup manusia melalui pendayagunaan sumber daya yang ada. Secara pendayagunaan sumber daya yang ada secara benar dan bertanggung jawab. Kebenaran suatu ilmu pengetahuan yang diterima oleh seorang atau sekelompok orang akan tergantung pada sumber dia dapatnya atau sumber dapatnya ilmu. Cara atau prosedur memperoleh dan menafsirkan terhadap pengetahuan tersebut itu berdasarkan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Maka dengan itu, makna dan manfaat suatu ilmu pengetahuan akan sangat tergantung pada orang yang memahaminya atau disebut ilmuwan. Kemampuan orang yang bersangkutan untuk mendayagunakan ilmu pengetahuan itu serta kemampuan dan kemauannya untuk mengembangkan ilmu tersebut, hubungan itu hal yang paling mendasar untuk dipahami oleh seorang atau calon pengguna dan pelaku ilmu adalah hakikat ilmu dan penelitian. Unsur-unsur ilmu pengetahuan serta metode-metode yang digunakan dalam upaya mendapatkan pengetahuan dan pengembangan pengetahuan tersebut melalui kegiatan penelitian atau proses ilmiah. Nah, itu nanti akan kita bicarakan dalam cakupannya. Nah, pengertian ilmu itu bisa dikatakan sains, itu berasal dari bahasa Latin atau scientia, yang berarti pengetahuan. Ilmu dipahami sebagai proses penyelidikan yang disiplin.
Jadi hakikat ilmu dan penelitian itu misalnya orang yang berilmu atau memiliki ilmu sering disebut sebagai apa tuh orang pintar, bukan ya. Tapi orang yang merasa pintar tidak selamanya sama dengan orang pintar. Ada sebuah Pemeo yang mengatakan bahwa merasa diri pintar adalah suatu kebodohan. Sebaliknya merasa diri bodoh adalah suatu kebodohan. Jadi ada Pemeo di kita, merasa diri pintar itu adalah suatu kebodohan. Sebaliknya merasa diri bodoh adalah suatu kepintaran. Nah, Pemeo ini tentunya tidak dimaksudkan untuk mendorong orang-orang menyembunyikan kepintaran atau ilmu yang dimilikinya, tapi semata-mata dimaksudkan untuk mengajak setiap orang agar tidak cepat menjadi puas pada ilmu yang telah dicapai. Seseorang yang merasa diri pintar dan sudah merasa puas cenderung tidak akan berusaha lagi untuk mengembangkan kepintarannya. Sebaliknya, seseorang yang merasa bodoh atau merasa masih ada yang kurang dalam pengetahuannya akan selalu berusaha untuk melengkapi pengetahuannya. Usaha yang terencana dan sistematis untuk melengkapi pengetahuan yang dirasa kurang, inilah yang disebut penelitian. Ya, jadi ada 4 kategori manusia kalau menurut Imam As-Sayuti, ya, itu ada 4 kategori manusia. Pertama, manusia yang mengetahui apa yang dia ketahui. Dia tahu bahwa apa yang dia ketahui. 2, manusia yang mengetahui apa yang tidak diketahuinya. 3, manusia yang tidak mengetahui apa yang diketahuinya. Manusia yang keempat, manusia yang tidak mengetahui apa yang tidak diketahuinya. Ada 4 kategori manusia. Nah, coba kita lihat. 1, manusia yang mengetahui apa yang diketahuinya. Berarti orang ini mengetahui bahwasannya dia tahu. Nah, kalau dia mengetahui dia tahu, itu mesti taraf orang yang biasa. Kedua, manusia yang mengetahui apa yang tidak diketahuinya. Nah, ini orang yang terus belajar. Jadi kalau orang yang sudah mengetahui apa yang dia ketahui, dia cukup sampai di situ aja. Kalau ada orang yang mengetahui apa yang dia tidak ketahui, artinya dia tahu bahwasanya ada yang dia tidak ketahui, maka dia harus belajar lagi. Ketiga, ada orang atau manusia yang tidak mengetahui apa yang diketahuinya. Jadi ada orang yang tidak mengetahui apa yang diketahuinya. Jadi dia orang yang masih cari kebenaran di sini. Orang yang tidak tahu, tidak mengetahui apa yang dia ketahui. Jadi dia nggak tahu apa yang dia ketahui. Jadi artinya orang yang melakukan kerjaan yang sia-sia. Itu harus kita hindari. Apalagi orang yang keempat, manusia yang tidak mengetahui apa yang tidak diketahui. Jadi sudah tidak tahu, apa yang dia tidak ketahui pun dia tidak tahu. Mudah-mudahan kita terlepas dari orang yang dua terakhir tadi. Jadi pengetahuan seseorang tentang masih banyaknya hal yang belum diketahui akan mendorong orang yang bersangkutan untuk mencari tahu terus. Pengetahuan yang diperoleh melalui proses cari tahu akan mengembangkan kemampuan seseorang dalam memahami resource atau dunia sekelilingnya. Nah, proses mencari tahu atau proses mengetahui pada hakikatnya merupakan suatu proses yang berlangsung sepanjang hayat. Persoalan pengetahuan dapat dijelaskan melalui 3 pertanyaan. Jadi persoalan pengetahuan itu bisa dijelaskan dalam 3 pertanyaan pokok. Pertama, pengetahuan apa? Itu yang ingin diketahui. Pertama, apa? Kedua,
bagaimana mengetahuinya. Ketiga, untuk apa mengetahui. Jadi ada 3 konsep atau filosofi dalam suatu pengetahuan. Pertama, apa, bagaimana, untuk apa. Nah, persoalan yang terkait dengan pertanyaan pertama misalnya, apa, itu dalam konsep filsafat itu disebut ontologis. Apa itu ontologis? Persoalan yang berkaitan dengan pertanyaan kedua, misalnya bagaimana mengetahui, bagaimana kita dalam melakukan suatu penelitian, itu disebut epistemologis. Terakhir, untuk apa mengetahuinya, itu namanya aksiologis. Jadi, apa, bagaimana, untuk apa. Jadi, apa, bagaimana, untuk apa. Jadi, ada 3 filsafat filosofi dari ilmu atau ilmu pengetahuan. Pertama, ontologis apa? Ontologis itu apa? Kedua, bagaimana, itu bagaimana epistemologis. Ketiga, itu untuk apa mengetahuinya. Nah, itu masuk ke aksiologis. Jadi 3 kelompok persoalan ini tidak dapat dipisahkan satu sama yang lain. Pengetahuan pada hakikatnya meliputi semua yang diketahui tentang suatu objek atau suatu keadaan tertentu. Jadi semua orang mengetahui tentang kejadian misalnya matahari terbit di ufuk timur pada pagi hari dan terbenam di ufuk barat pada petang atau menjelang malam. Ini pengetahuan ini disebut apa? Ini pengetahuan ini disebut pengetahuan pengalaman. Mesti pengetahuan pengalaman. Namun tidak semua orang mengetahui dan mampu menjelaskannya secara benar. Kenapa kejadian itu bisa terjadi? Orang-orang termasuk dalam kelompok yang tersebut terakhir ini digolongkan sebagai orang yang tidak mempunyai pengetahuan. Pengetahuan atau knowledge tentang ilmu pengetahuan atau sains. Seperti yang kita bicarakan tadi. Sains. Jadi pengetahuan meliputi knowledge dan science. Kalau tadi kita sudah ilustrasikan matahari ya, jadi orang yang tahu dari terbit dari barat, tenggelam dari timur. Ya. Kalau pagi hari itu terbit di timur, terbenamnya di barat ya. Itu masih konsep pengetahuan pengalaman. Namun kalau sudah tahu kenapa itu bisa terjadi, barulah masuk ke sains. Pengetahuan meliputi knowledge dan sains serta seni dan teknologi. Jadi artinya mengetahui pengetahuan baru sains, di atasnya sains itu adalah seni dan teknologi. Artinya pengetahuan bukan hanya sekedar mengetahui, tapi mengetahui yang benar ya. Ada beberapa penjelasan yang diberikan orang terhadap terbitnya matahari pada pagi hari di ufuk timur dan terbenam di ufuk barat pada sore hari. Tapi tidak semua penjelasan itu benar. Sama halnya jika kita menanyakan sesuatu pada orang lain, maka jawaban yang kita peroleh mungkin benar, tapi mungkin juga salah. Kita dapat meragukan, menerima jawaban tersebut sebagai sesuatu yang benar, tapi mungkin juga kita menyaksikan kebenaran dari jawaban tersebut. Nah, terkait dengan cara mendapat sesuatu pengetahuan yang benar, manusia dapat digolongkan atas kelompok atau rasionalisasinya, ya. Kelompok dalam rasionalisasi dan kelompok dalam empiris.
Kaum rasionalisasi mengembangkan paham rasionalisme dan mendasarkan keputusannya dalam menilai kebenaran pengetahuan yang diterimanya pada rasio. Jadi kelompok orang ada dua tuh, rasionalisme dan kaum empirisme. Ya. Nah, kalau orang yang menggunakan rasionalisme, dia selalu berbicara tentang rasional. Ya. Sementara kaum empiris mengembangkan paham empirisme dan mendasarkan keputusannya dalam menilai kebenaran pengetahuan yang diterimanya pada pengalaman. Kalau kaum empiris ini dalam memahami pengetahuan yang diterimanya sebagai suatu yang benar, tidak menggunakan penalaran rasional yang abstrak, melainkan melalui pengalaman konkret. Pengetahuan tentang alam semesta atau kondisi sosial dikembangkan melalui pengamatan terhadap gejala-gejala yang terjadi. Dan selanjutnya menyusun pengetahuan yang berlaku umum dengan menggunakan induktif. Nah, selain melalui rasio dan pengalaman, pengetahuan yang benar dapat pula didapatkan lewat intuisi atau wahyu. Ya. Intuisi ini bersifat sangat pribadi dan tidak bisa direncanakan, serta tidak dapat digunakan sebagai metode dalam menyusun pengetahuan yang benar secara teratur. Kemudian, kebenaran suatu pengetahuan tidaklah bersifat mutlak. Kriteria dari kebenaran tersebut dapat berubah atau berbeda. Mungkin mengikuti waktu, tempat orang yang mengetahui pengetahuan tersebut. Contohnya ini ketika Galileo Galilei abad 21 menyatakan bahwa bumi ini bulat dan berputar mengelilingi matahari, maka para pengusaha memvonisnya sebagai ajaran sesat yang harus segera dihentikan publikasinya agar tidak menyesatkan masyarakat. Namun setelah berselang beberapa abad, orang tidak mau menerima orang tidak mau menerima dan meyakini pernyataan Galileo ini, pasti dianggap orang yang bodoh atau orang yang keliru di dunia. Jadi itu dia, kebenaran itu tergantung pada dimensinya. Bisa saja ini kebenaran pada saat ini, belum tentu besok kebenaran sesuai dengan kebenaran sekarang. Nah, pengertian ilmu, knowledge, tadi sudah saya sebutkan. Pengertian ilmu terbagi pengetahuan ilmu non-ilmiah. Ada ilmu yang ilmiah. Jadi kalau ilmu non-ilmiah, hasil serapan indera terhadap pengalaman hidup sehari-hari yang tidak perlu dan tidak mungkin diuji secara kebenarannya. Contoh pengetahuan orang tentang kenapa jin dan makhluk halus. Itu belum, itu namanya. Sebenarnya bisa dilakukan penelitian, itu namanya penelitian kuantum dan meta ilmiah ya. Mungkin belum pada zamannya. Seperti saya jelaskan tadi, seperti Galileo Galilei. Kemudian pengetahuan prailmiah itu hasil serapan indera dan pemikiran rasional yang terbuka terhadap pengujian serta menggunakan metode ilmiah, harus memanfaatkan pengujian ilmiah. Ya. Misalnya mahasiswa memanfaatkan rebus daun biji untuk diare. Itu secara ilmiahnya bisa diketahui. Nah, ilmu pengetahuan itu ilmu pengetahuan fisik kuantitatif, itu ada kualitatif. Jadi data di dalam ilmu pengetahuan ada dua, kuantitatif dan kualitatif. Nah, teori, saya coba bicara tentang teori, proposisi dan konsep. Nah, satu pertama teori. Ini kalau teori ya, ilmu pengetahuan dalam bidang tertentu tersusun atas sejumlah teori itu. Berdasarkan teori yang diketahui, seseorang dapat membaca, memahami fakta-fakta empiris yang dilihat atau ditemuinya. Sesuatu fakta empiris
tertentu dapat saja diceritakan atau diinterpretasikan secara berbeda oleh orang yang berbeda. Tergantung pada kacamata teori yang digunakan untuk melihat fakta yang bersangkutan. Tanpa teori, seseorang akan menjadi buta dan tidak bisa melihat fakta yang dijumpainya. Sebaliknya, teori yang diketahui seseorang akan menjadi lumpuh, tidak bermakna jika tidak diperhadapkan pada fakta-fakta empiris. Pengetahuan atau pemahaman tentang teori sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan empiris. Ya. Jadi pengetahuan atau pemahaman tentang teori sangat penting dalam pelaksanaan penelitian empiris. Teori mempunyai beberapa fungsi. Ada beberapa fungsi dalam teori, ya. Yaitu satu fungsi eksplanatif namanya. Eksplanatif atau explain, atau fungsinya itu fungsi dalam teori itu menjelaskan. Jadi kalau menyusun skripsi itu pasti ada landasan teori, ya. Jadi ada beberapa fungsi dalam teori. Itu fungsi eksplanatif, itu menjelaskan. Kedua, fungsi prediktif atau memprediksi, dan fungsi kontrol. Mengontrol. Jadi suatu teori harus mampu menjelaskan hubungan antara fakta-fakta empiris yang ada. Ya, jadi fakta-fakta empiris itu bisa dijelaskan dalam suatu teori. Kenyataan tentang kerusakan sumber daya hutan pada suatu pihak dan kemiskinan masyarakat pada pihak lain seharusnya dapat dihubungkan secara teori. Demikian pula halnya antara kenyataan tentang rendahnya aksesibilitas suatu wilayah dengan kelambatan laju pembangunan pada wilayah yang bersangkutan. Nah, contoh lain yang dapat dikemukakan adalah hubungan antara kenyataan tentang konsistensi penerapan hukum. Penerapan hukum dengan kesamaan pemahaman dan ketaatan aparat hukum terhadap hukum itu sendiri. Kemampuan teori dalam menjelaskan hubungan antara fakta-fakta yang dicontohkan tadi akan tergantung dengan pertama, kesederhanaan struktur teorinya, kedua, kecermatan penjelasannya, dan ketiga, relevansi teori yang digunakan dengan fakta atau fenomena yang ingin dijelaskan hubungannya. Nah, jika teori menjelaskan bahwa antara dua fakta atau fenomena memiliki hubungan seperti telah dijelaskan tadi di penjelasan tadi, maka teori ini selanjutnya akan mengemban fungsi prediktif yang memungkinkan dilakukan prediksi tingkat perubahan fakta atau fenomena yang satu berdasarkan tingkat perubahan fakta atau fenomena yang lain. Jika suatu teori menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara pemupukan dan produktivitas tanaman misalnya, maka dapat diprediksi bahwa produktivitas tanaman pada dosis pemupukan tertentu. Eksplanasi atau penjelasan bersifat positif. Sedangkan prediktif itu bersifat probabilistik. Dosis misalnya, dosis pupuk bersifat positif dan dapat diukur. Sedang produktivitas tanaman masih bersifat kemungkinan. Nah, penerapan prediksi yang bersifat probabilistik ini dapat meliputi 3 macam keadaan. Ada 3 macam keadaan. 1, memprediksi keadaan pada waktu yang akan datang dan berdasarkan pengalaman atau keadaan masa lalu atau masa yang akan sekarang. Contoh prediksi laju degradasi sumber daya hutan misalnya berdasarkan data
yang sudah ada. Laju degradasinya itu berdasarkan data. Jadi data yang tahun kemarin, yang lalu-lalu. Kedua, prediksi kondisi suatu hal pada tempat tertentu berdasarkan pengalaman di tempat lain. Jadi prediksi tempat satu tidak ambil untuk membuat, menjustifikasi kondisi pada kondisi yang lain. Contoh prediksi pertumbuhan tanaman pinus yang baru ditanam di Makassar misalnya. Berdasarkan data, ya, pertumbuhan tanaman pinus di Sumatera. Jadi di-compare dari Makassar ke Medan misalnya. Jadi prediksi tanaman pinus yang baru ditanam di Makassar itu berdasarkan data pertumbuhan pinus di Medan. Nah, itu kondisinya prediksi kondisi sesuatu hal yang pada tempat tertentu, ya. Ketiga, prediksi kondisi sesuatu pada suatu wilayah yang luas berdasarkan pengalaman atau pengetahuan tentang hal tersebut pada wilayah yang terbatas. Contoh itu prediksi keberhasilan program prediksi keberhasilan program di Makassar berdasarkan data program sembako misalnya. Nah, keberhasilan program sembako di Kabupaten Minahasa, itu Kabupaten Gorontalo dan sebagainya, ya. Setelah fungsi prediktif, teori harus dapat mengemban fungsi pengendalian untuk menghindari atau paling tidak meminimalisir terjadinya keadaan yang tidak dikehendaki. Contoh, jika laju degradasi hutan diprediksikan akan semakin meningkat pada masa yang akan datang, maka pemahaman teori-teori terkait dengan degradasi sumber daya hutan akan memungkinkan kita untuk merumuskan langkah-langkah antisipasi itu. Itu yang terkait tentang teori tadi kita bicara. Nah, kedua tentang proposisi. Ini proposisi merupakan bahan pembentuk teori. Proposisi ini adalah pernyataan tentang hubungan antar dua konsep atau lebih, pupuk dan produktivitas misalnya. Pupuk dan produktivitas tanaman adalah dua konsep yang dapat dihubungkan dengan kata-kata misalnya jika dan maka. Menjadi sebuah proposisi. Itu misalnya jika tanaman diberi pupuk, maka produktivitasnya akan meningkat. Jadi hubungan antara dua konsep dalam suatu proposisi dapat berupa satu, hubungan kausalitas atau sebab akibat. Kedua, hubungan korelasional atau hubungan korelatif. Dan ketiga, hubungan fungsional. Nah, perbaikan pupuk akan meningkatkan produktivitas tanaman, merupakan suatu proposisi yang menyatakan hubungan sebab akibat. Tapi dapat juga menyatakan hubungan korelasional dan hubungan fungsional. Nah, kesadaran lingkungan masyarakat mempengaruhi partisipasi mereka dalam program pelestarian sumber daya alam. Merupakan proposisi yang menyatakan hubungan korelasi. Sedang illegal logging mengganggu kelestarian hutan merupakan proposisi yang menyatakan hubungan kausalitas sebab akibat. Ketiga, konsep. Ini konsep merupakan bahan dasar dari suatu ilmu pengetahuan. Nah, konsep membentuk proposisi dan selanjutnya proposisi menyusun teori. Konsep dapat diartikan sebagai sebuah simbol atau istilah yang menunjuk pada sebuah pengertian tertentu. Rambu-rambu lalu lintas misalnya adalah kumpulan simbol yang menuntut pada aturan yang perlu dipahami dan dipahami oleh setiap pengguna jalan raya. Sekolah ini merupakan sebuah istilah yang dapat banyak
dimaknai secara terbatas sebagai sebuah gedung, namun sebagai sebuah konsep, sekolah tersebut selain menunjukkan pada gedung juga mencakup guru, murid, kurikulum, proses pembelajaran, dan sebagainya. Konsep merupakan suatu yang abstrak, tetapi menunjukkan pada sesuatu yang konkret. Abstrak ini dari suatu konsep bervariasi mulai dari rendah sampai tinggi. Misalnya konsep kursi merupakan suatu konsep yang sangat mudah dipahami dan mudah dihubungkan dengan yang konkret. Namun konsep minat merupakan suatu yang sulit konkretisasi. Konsep dari ilmu pengetahuan umumnya memiliki tingkat abstraksi yang tinggi. Nah, yang sering disebut sebagai konstruk atau Kerliger. Itu konsep konstruk, ada Kerliger. Atau konsep nominal. Konstruk atau konsep nominal merupakan konsep yang bersifat umum dan tidak terikat pada waktu dan tempat. Dan biasanya dapat ditemukan dalam buku-buku teks, kamus, atau ensiklopedia. Contoh, hutan adalah konsep yang bersifat umum dan dapat dijumpai di berbagai negara di dunia ini. Hutan Indonesia atau hutan Sulawesi Selatan saat ini hanya menunjukkan pada tempat dan waktu tertentu yang lebih terbatas. Oke. Itu dia yang kita bahas. Kemudian pengertian metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan suatu cara sistematis yang digunakan oleh ilmuwan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Nah, tahap metode ilmiah itu pertama merumuskan masalah, mengumpulkan data, merumuskan hipotesa. Hipotesa ini praduga sementara, menguji hipotesanya, kemudian menganalisa data, penarikan kesimpulan. Jadi dasar dari metode ilmiah didasari pertama rasa ingin tahu kita, dan kedua adalah jujur. Ini harus perlu. Selain jujur harus objektif, tidak memiliki tendensius terhadap sesuatu. Kemudian tekun. Serta teliti. Nah, metode ilmiah itu didasari hal-hal tersebut. Jujur, objektif, tekun, teliti, terbuka, dan rasa ingin tahu. Nah, kalau tidak ada rasa ingin tahu dalam melakukan suatu penelitian, itu akan tidak berjalan. Jujur yang dimaksud di sini adalah jangan plagiat ya. Kalau kita misalnya jurnal ilmiah, nanti kita bicara tentang jurnal ilmiah. Dalam jurnal ilmiah itu jujur atau plagiat, istilah plagiatisme itu tidak bisa ditolerir. Kemudian objektif, tidak mempunyai tendensius tertentu. Penelitian ilmiah adalah investigasi yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis dari suatu proposisi, hipotesis mengenai hubungan tertentu antar fenomena. Tadi sudah kita membahasnya, ya. Nah, sebagai penutup saya akan lanjutkan sedikit cerita tentang metode ilmiah ini, ya. Nah, pengetahuan pada dasarnya dapat dikembangkan melalui proses bertanya dan menjawab. Munculnya pertanyaan atau kemauan untuk bertanya didorong oleh perasaan tidak tahu atau kurang puas atau tidak adanya keraguan tentang kebenaran suatu pengetahuan. Upaya untuk menjawab pertanyaan yang lazim disebut sebagai proses penelitian. Pada hakikatnya merupakan suatu proses berulang karena jawaban tentang kebenaran pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian tertentu itu bersifat relatif
dan dapat berubah menurut waktu dan tempat. Dalam proses ini, pertanyaan baru akan muncul pada sebuah pertanyaan pertanyaan yang sudah dijawab. Terdapat dua hal pokok dalam mengurai tadi. Pertama, jawaban yang diperoleh itu pengetahuan. Kedua, proses mencari jawaban atau metode mengetahui atau metode memperoleh pengetahuan. Nah, proses mencari jawaban atau metode memperoleh pengetahuan inilah yang menjadi pokok pembahasan dalam metode penelitian. Nah, pengetahuan yang kita miliki dapat diperoleh melalui dua sumber, yaitu melalui orang lain. Kita banyak memperoleh pengetahuan dari orang lain, baik secara lisan maupun secara tertulis, lewat media, contoh orang tua kita, guru, teman, dan sebagainya. Nah, atau dari buku, pengetahuan yang diterima sebagai suatu pengetahuan yang benar dari sumber orang lain, ini disebut agreement reality. Agreement reality. Kedua, melalui pengalaman diri sendiri. Nah, banyak hal yang kita alami sendiri, tapi tidak semua hal tersebut terekam sebagai suatu pengetahuan yang bermakna. Semakin banyak kita mengingat dan kembali merenung hal-hal yang kita alami, maka semakin banyak pula pengetahuan yang kita peroleh. Pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman sendiri disebut experimentality, experimental reality. Jadi ada agreement reality, kedua experimental reality. Nah, metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan sebagai suatu kebenaran itu pertama metode keteguhan atau tenacity. Ini metode penerimaan kebenaran suatu pengetahuan berdasarkan keyakinan. Contoh, pengetahuan bahwa manusia adalah ciptaan Allah dan bukan berasal dari monyet. Diyakini kebenarannya karena keyakinan agama, dogmatis. Kedua, metode otoritas adalah metode penerimaan kebenaran sesuatu pengetahuan karena sumbernya dinilai memiliki otoritas untuk itu. Contoh, alam semesta adalah ciptaan Tuhan, diterima sebagai sesuatu yang benar karena sumbernya adalah misalnya Alkitab atau sumbernya dari Al-Quran. Pernyataan seseorang ahli tentang keahliannya akan diterima sebagai sesuatu yang benar juga. Itu otoritas. Ketiga, metode a priori atau metode intuisi adalah metode penerimaan kebenaran sesuatu pengetahuan berdasarkan intuisi atau khayalan atau ilham. Kemudian kelima itu metode trial and error adalah metode penerimaan kebenaran sesuatu pengetahuan melalui pengalaman langsung setelah melakukan serangkaian percobaan yang tidak sistematis. Seperti apa? Einstein juga melakukan hal seperti itu, melakukan teori coba-coba, trial and error, atau Thomas Alva Edison melakukan 1000 kali percobaan dan 1001-nya berhasil. Keenam, metode metafisik itu adalah metode penerimaan kebenaran suatu pengetahuan secara metafisik. Dalam metode ini, sesuatu yang dialami secara empirik dicari penjelasannya dalam dunia supranatural. Dunia supranatural itu namanya transenden, ya, dunia transenden. Ketujuh, metode akal sehat atau common sense. Itu metode penerimaan kebenaran suatu pengetahuan itu berdasarkan hasil penalaran yang cenderung bersifat subjektif. Terakhir ya, ke-8 itu metode ilmiah. Nah, dalam metode penerimaan atau pengujian kebenaran sesuatu pengetahuan melalui proses deduktif atau induktif di dalam metode ilmiah. Suatu yang dialami secara empirik dicari jawabannya secara empirik melalui proses deduktif atau induktif yang dilakukan secara sistematis. Nah, terdapat 6 kriteria yang berlaku untuk metode ilmiah, yaitu berdasarkan fakta, bebas dari prasangka, menggunakan prinsip analisis,
menggunakan hipotesis, menggunakan ukuran objektif, dan menggunakan teknik kuantitatif. Dalam banyak kasus, metode akal sehat sering dikacaukan dengan metode ilmiah. Padahal keduanya secara prinsip memiliki perbedaan. Perbedaan termaksud paling tidak dapat dijelaskan melalui 5 hal tersebut. Pertama, penggunaan konsep dan teori dalam menjelaskan gejala. Nah, metode akal sehat menggunakan teori dan konsep secara longgar. Sedangkan metode ilmiah menggunakan teori dan konsep secara ketat. Metode akal sehat sering menerima penjelasan tentang gejala atau fenomena tanpa pertanyaan yang mendalam. Sedangkan metode ilmiah berusaha untuk mendalami gejala atau fenomena dengan memperhadapkannya pada teori atau konsep yang ada. Contoh nih, metode akal sehat dapat menerima bahwa sejenis penyakit sebagai suatu ganjaran atau hukuman terhadap orang yang berdosa. Nah, metode ilmiah memeriksa secara realistik berdasarkan fakta-fakta empiris yang ada. Beda. Kedua, itu pengujian teori dan hipotesis. Metode ilmiah menguji teori dan hipotesis secara sistematis dan empiris. Sedangkan metode ilmiah melakukan pengujian teori dan hipotesis berdasarkan data yang diamati secara selektif dan sering tidak efektif atau tidak akurat. Contoh, jika ada pertanyaan bersifat hipotesis bahwa warga masyarakat tertentu adalah pintar atau warga tertentu itu pintar-pintar gitu, maka metode akal sehat akan menunjukkan sejumlah orang dari sekelompok masyarakat tersebut yang kebetulan ya pintar gitu ya. Tapi kalau metode ilmiah melakukan pengamatan terhadap sejumlah contoh yang dipilih untuk mewakili warga masyarakat tersebut atau secara representatif dari populasi tersebut. Ketiga, pengalaman terhadap fenomena. Ya, metode ilmiah melakukan pengamatan terhadap gejala atau fenomena secara terkendali, sedangkan metode akal sehat tidak demikian. Untuk mengetahui penyebab-penyebab dari suatu peristiwa, metode ilmiah akan menetapkan dan mengamati sejumlah variabel dan keterkaitan antara variabel untuk sampai pada suatu kesimpulan. Sedangkan metode akal sehat biasanya langsung mengambil kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan terhadap gejala umum pada suatu lingkup pengamatan yang lebih terbatas. Contoh di sini, jika didapat ada sejumlah remaja nakal ditemukan pada suatu lingkungan. Di lingkungan yang kumuh itu ada yang nakal. Maka dengan metode akal sehat sering langsung mengambil kesimpulan bahwa lingkungan pemukiman yang kumuh itu akan berasosiasi dengan kenakalan remaja. Itu aneh itu ya. Jadi pada metode ilmiah itu terlebih dahulu dirumuskan sejumlah variabel yang dinilai berpengaruh terhadap kenakalan remaja yang dilanjutkan dengan pengamatan baik pada lingkungan kumuh maupun lingkungan yang tidak kumuh. Kan bisa saja itu lingkungan tidak kumuh ada juga yang nakal. Keempat, cara menghubungkan dua fenomena. Nah, metode akal sehat sering menghubungkan dua fenomena sebagai suatu hubungan sebab akibat tanpa didasarkan atas hasil pengamatan seksama. Sedangkan metode ilmiah menghubungkan dua fenomena berdasarkan hasil pengamatan dan hasil analisis yang dilakukan secara sistematis. Contoh, jika ada sejumlah anak yang berasal dari suatu kelompok masyarakat ekonomi kuat, memiliki prestasi belajar yang baik, maka melalui metode akal sehat dapat disimpulkan bahwa anak-anak dari kelompok masyarakat ekonomi kuat akan memiliki prestasi belajar yang baik. Pada pihak lain, pengambilan kesimpulan melalui metode ilmiah dilakukan setelah terlebih dahulu melakukan pengamatan berdasarkan contoh yang representatif pada suatu kelompok yang ada. Terakhir, ini penjelasan tentang hubungan dua fenomena. Jadi cara menghubungkan dua fenomena ini penjelasannya. Metode ilmiah selalu menjelaskan hubungan antara dua fenomena berdasarkan fakta-fakta empiris dan mengabaikan semua hal yang bersifat metafisis.
Sedangkan metode akal sehat sering memasukkan faktor metafisis ini dalam pengambilan keputusan. Contoh, metode akal sehat dapat memberi penjelasan terhadap terjadinya serangan hama tikus yang hebat pada misalnya tanaman padi sebagai akibat dari keramahan Dewi Sri ya. Atau Dewi Sri melihat manusia yang serakah, jadi dikasih itu tikus-tikus banyak. Tapi kalau metode ilmiah akan menjelaskan hal tersebut melalui pengamatan secara empiris terhadap pengembangan populasi tikus beserta faktor-faktor penyebab. Oke, saya rasa sampai di sini ya penjelasan saya. Adapun nanti pertanyaan boleh langsung komen di link YouTube saya atau langsung japri ke nomor WA saya. Saya rasa saya cukupkan sampai di sini dulu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.